الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول بنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة وما كنتم تعملون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua Takmir Masjid, Bapak Rosid Warno KN, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah pengawasan Masjid Soba yang berbahagia. Sebelum saya menyampaikan pengawasan pada malam hari ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana pada malam hari ini kita masih diberi nikmat rahmat dan barokahnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menghadiri pengajian rutin tiap malam Senin. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita semuanya. Allahumma amin. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para pengikut beliau termasuk kita semuanya. Bapak Ibu, sebelumnya saya menyampaikan saya ingin berkenalan dulu ya. Berkenalan dulu dengan bapak-bapak, ibu yang belum tahu siapa sebenarnya saya itu siapa gitu loh. Ibu-ibu juga belum kenal juga ya. Ya, maka dari itu saya akan memperkenalkan diri biar ibu bapak yang belum tahu biar tahu gitu ya. Ya. Saya nama Wardianto. Wardianto umurnya 68 tahun, Bu. Sudah tua banget. 68 tahun. Kelahiran 57 ya. Punya istri tapi sudah meninggal dunia. Sudah meninggal dunia. Punya anak 3, alhamdulillah semua sudah saya entaskan semuanya. Anak saya perempuan 3, semua sudah alhamdulillah sudah mentas semuanya. Tinggal sendirian di rumah saya. Alhamdulillah diparingi sehat, selalu mau ngaji di sini. Ya, alhamdulillah makin banyak. Bapak Ibu, ya PDI, Persatuan Buddha Indonesia gitu katanya Pak Rosid. Ya enggak apa-apa. Bapak Ibu yang berbahagia, malam hari ini kami akan menyampaikan ini adalah keutamaan belajar Al-Quran. Khairukum man ta'alamul Quran wa 'allamahu. Ya. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya. Ya, nanti kita sama-sama membaca Al-Quran bersama-sama. Nanti saya yang memandu, kemudian setelah selesai nanti saya bacakan artinya satu kata per satu kata. Jadi satu kata diartikan, tiap satu kata diartikan begitu. Bapak Ibu, moga kita wiwiti ya. Sebelum kita membaca Al-Quran itu diperintahkan oleh Allah apabila ingin membaca Al-Quran bacalah ta'awud. Ta'awud ialah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu ingin baca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk, yaitu membaca ta'awud. Karena di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana", ya, "Fa idza qara'tal
Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Quran surat An-Nahl ayat 98. Yang artinya maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari godaan setan yang terkutuk. Jadi apabila membaca apapun, upamanya itu membaca qul huwallahu ahad upamanya, harus diawali dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu termasuk juga Al-Qur'an. Kemudian baru membaca basmalah. Itu ada selanjutnya. Marilah kita mulai. Kita nanti membaca Al-Fatihah dulu, kemudian dilanjut dengan surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan insya Allah nanti ayat 5 ya, sampai 5 saja. Jadi 5 ayat. Padahal kita moga bareng-bareng kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo kula rumiyin ing surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Hudal lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Sadaqallahul adzim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan
yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi Allah itu Maha Pengasih juga lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, segala puji lillahi bagi Allah, Rabbil Alamin, Tuhan seluruh alam. Jadi Allah itu selalu kita memuji kepada Allah karena Allah adalah Tuhan seluruh alam. Nama Tuhan adalah Ismul Adam Azam, nama yang paling agung sebab nama tersebut mencakup seluruh sifat-sifatnya. Nama-nama yang disebutkan setelahnya merupakan sifat-sifat lafaz Allah, tidak memiliki asal kata sama sekali. Jadi kita itu selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu setiap hari kita selalu membaca. Karena apa? Kita melaksanakan sholat 5 waktu. Wajib. Jadi sehari semalam minimal itu 17 kali kita membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini yang pertama sampai ayat 5 itu adalah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang kemudian kita memohon ihdinas itu memohon. Lanjut Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini ada notnya 3. Kalimat ini adalah ungkapan syukur seorang hamba kepada Tuhan. Huruf alif dan lam dalam lafaz alhamdulillah menunjukkan makna yang mencakup segala macam pujian. Semua jenisnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjut Maliki Yaumiddin. Maliki itu pemilik atau raja. Yauma hari, din adalah pembalasan. Jadi pemilik hari pembalasan. Notnya nomor 5. Pengkhususan kerajaan pada hari pembalasan tersebut tidak menafikan kekuasaan Allah atas kerajaan yang lain. Kerajaan dunia, karena telah disampaikan sebelumnya bahwa dia adalah Rabb atau Tuhan semesta alam dan kekuasaannya itu bersifat umum di dunia maupun di akhirat. Ditambahkannya yauma idzin itu hari pembalasan, karena pada hari itu tidak ada seorang pun yang dapat mengaku-aku sesuatu dan tidak juga dapat membaca kecuali dengan seizinnya. Jadi Allah jadi raja besok hari pembalasan. Kemudian yang kelima, Iyaka, hanya kepada Engkau na'budu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau juga nasta'in kami memohon pertolongan. Jadi kita selalu membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Notnya nomor 6. Lafaz iyyaka na'budu menunjukkan makna berlepas diri dari segala kemusyrikan, sedangkan makna iyyaka nasta'in menunjukkan makna berserah diri kepada Allah sepenuhnya. Kemudian dilanjut ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, tunjukilah kami sirata, jalan, mustaqim, yang lurus.
atau Islam. Tunjukilah kami jalan yang lurus, notnya tetapkanlah kami pada jalan yang lurus dan janganlah engkau simpangkan kami ke jalan yang lain. Lanjut ayat ke-7. Siratal ladzi, jalan alladzina, orang-orang yang an'amta, engkau anugerahkan nikmat, alaihim, atas mereka, ghairil maghdubi, bukan mereka yang dimurkai atau Yahudi, alaihim waladolin, atas mereka, dan bukan mereka yang sesat atau Nasrani. Jadi yang disesatkan Allah itu adalah orang Yahudi dan Nasrani. Yaitu jalan orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Notnya, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Mereka berupa ketaatan kepadamu dan beribadah kepadamu. Bukannya jalan orang-orang Yahudi yang engkau murkai dan bukan jalannya orang-orang Nasrani yang kau sesatkan. Jadi Yahudi dan Nasrani ini adalah orang-orang yang sesat, yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walabdolin, terus kemudian kita bersama-sama membaca amin. Amin di sini tidak ditulis dalam Al-Qur'an. Artinya memang amin ini adalah dulu Nabi Muhammad membacanya dengan pelan setiap membaca Al-Fatihah. Tidak ada riwayat yang kuat bahwa beliau membaca basmalah dengan keras secara terus-menerus. Terkadang makmun mendengar, kadang bacaannya itu ketika beliau sedikit mengeraskan dalam sholat siri, sholat yang bacaan Al-Fatihah dan Al-Fatihah tidak dibaca keras oleh imam dalam sholat berjamaah, yaitu zuhur dan asar. Tidak mendengarnya kecuali yang berada dekat dengan beliau. Maka dari itu biasanya kita membaca Al-Fatihah itu, membacanya basmalah itu tidak terdengar. Tidak terdengar. Jadi langsung alhamdulillahirabbil alamin gitu. Tidak dibaca bismillahirrahmanirrahim dulu enggak. Tetapi kalau di NU saya itu tiap makmum dia NU pasti bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau di sini di Muhammadiyah, kemudian di LDI, kemudian di MTA tidak pernah membaca basmalah secara keras. Mesti langsung alhamdulillahirabbil alamin. Biasanya begitu. Kita membaca sendiri. Bismillahnya membaca sendiri. Kemudian amin, yaitu amin itu artinya kabulkan ya Allah. Jadi apabila imam membaca waladhdallin, kita membaca amin. Karena doa Al-Fatihah adalah doa, kemudian kita membaca amin. Makmum yang belakang Nabi turut mengeraskan bacaan amin hingga masjid menjadi ramai. Kemudian dia sejenak setelah selesai membaca Al-Fatihah tidak lama-lama diam, kemudian membaca surat selanjutnya. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya marilah kita baca dan kita artikan surat Al-Baqarah yang ayat 1 sampai dengan 5 tadi. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim itu sudah ada artinya. Yang tahu artinya adalah Allah Subhanahu wa taala, karena ada notnya ini. Ayat Alif Lam Mim
dan ayat-ayat semisal dengannya seperti Yasin, Hamim, Alif Lam Mim, Shad dan sebagainya memiliki makna kemukjizatan Al-Quran, kemukjizatan Al-Quran dan untuk mengukuhkan Al-Quran. Sebagai firman Allah, Allah menantang manusia untuk membuat kitab yang serupa atau lebih pendek bagi dan satu surat Al-Quran, namun hingga kini tidak ada satupun manusia yang berhasil menciptakan Al-Quran. Jadi manusia itu disuruh untuk membuat satu surat oleh Allah dengan siapapun yang akan diajak membuat, tapi tidak ada manusia yang bisa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Alif Lam Mim dan ayat-ayat yang serupa dengan ini hanya Allah yang tahu artinya. Kemudian lanjut, dzalika, inilah kitabu Alkitab atau Quran, la raiba fi, tidak ada keraguan, fihi di dalamnya, hudam, petunjuk atau cahaya, lil mutakin, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Notnya yang dimaksud petunjuk al-huda adalah keimanan yang menetap di dalam hati, takwa yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Jadi takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian ayat selanjutnya, alladzi, orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman, bil ghaibi, kepada yang gaib, wa yuqimuna sholata, dan mereka mendirikan sholat, wa mimma, dan dari apa yang harta rozaknahum, kami rezekikan pada mereka, yunfikun, mereka menginfakkan. Jadi yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Maksudnya kami Allah. Jadi Allah memberikan rezeki, kemudian mereka menginfakkan. Notnya 3. Yang dimaksud beriman kepada yang gaib adalah orang, para malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya, hari kemudian surga dan nerakanya, dan bersua dengannya. Kemudian ini notnya yaitu nomor 3. Mereka mengimani Al-Quran yang diturunkan pada Nabi Muhammad. Mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepada Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, tanpa membeda-bedakan di antara mereka, dan mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat, yakni percaya kepada adanya hari berbangkit, hari kiamat, surga, neraka, hisab, dan timbangan amal perbuatan. Kemudian lanjut yang atas ayat yang selanjutnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Walladzina, dan orang-orang yang yu'minu, beriman, bima, dengan apa yang unzila, diturunkan, ilaika, kepadamu, wama, dan apa yang unzila, diturunkan, min qablik, sebelum kamu, bil akhirati hum yuqinun,
Notnya tadi sudah kami baca. Dan mereka beriman kepada Al-Quran dan yang diturunkan kepada Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau Muhammad, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Kemudian ayat selanjutnya yang terakhir, yang kelima, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika muflihun. Ulaika, mereka itulah ala hudan, berada di atas petunjuk, hudan petunjuk, mir rabbihim, dari Tuhan mereka, wa ulaika humul muflihun, dan mereka muflihun, orang-orang yang beruntung. Notnya, mereka berada dalam cahaya dari Tuhannya serta istiqomah pada apa yang diberikan kepada mereka. Mereka juga akan menemukan apa yang mereka cari dan akan selamat dari kejahatan yang menyerang mereka. Jadi ayat ke-5 ini ialah mereka dalam cahaya dari Tuhannya serta istiqomah pada apa yang diberikan kepada mereka. Mereka juga akan menemukan apa yang mereka cari dan akan selamat dari kejahatan yang menyerang mereka. Bapak Ibu jamaah pengawasan mahasiswa berbahagia, selanjutnya kami akan menyampaikan bahwa manusia menjadi baik harus dengan agama. Manusia menjadi baik harus dengan agama. Agama merupakan sebuah ajaran kebaikan yang menuntun manusia kepada hakikat kemanusiaannya. Beragama artinya kita berupaya belajar untuk mengamalkan ajaran agama dalam setiap aspek kehidupan, agar terjalin hubungan yang indah dan harmonis antar sesama alam semesta maupun dengan Tuhan pencipta alam ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian agama berperan menjadi pegangan dan pedoman hidup bagi umat manusia, sekaligus menjadi tolak ukur yang mengatur alangkah atau akhlak, tingkah laku penganutnya dalam kehidupan sehari-hari. Baik atau tidaknya tindakan seseorang tergantung pada seberapa taat dan seberapa dalam penghayatan terhadap ajaran agama yang diimani. Hadis Nabi SAW dari Muawiyah bin Abu Sofyan, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah mengendaki kebaikan kepada mereka, maka Allah akan memberinya kepahaman dalam agama. Kemudian di dalam surat Ali Imran ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru nikmatallahi 'alaikum id kuntum a'da'an wa lafa baina qulubikum wasbaqtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum ala safa qurati minan nari wa qadakum minha kadzalika yubayyinu lakum ayati la'alakum tahtadun. Ya dan berpeganglah kamu semua kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Ya, jadi ayat ini menerangkan bahwa kita jangan bercerai-berai, ya jangan bercerai-berai. Kita harus bersatu, bersatu. Sholat jamaah, sholat pengajian dan sebagainya itu kan bersatu juga. Jadi dulu masa jahiliyah kita itu bermusuhan, tapi setelah Allah memberikan nikmat, kita kemudian kita menjadi bersaudara, menjadi saling kenal, saling tahu, ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Bapak Ibu,
jamaah pengawasan yang berbahagia. Kok terus cepet banget ya, sekarang sudah jam 8. Tidak terasa, alhamdulillah. Ya maka dari itu, mungkin itu yang kami sampaikan. Yang pertama tadi kita membaca Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah itu terus kita baca terus-menerus, Bapak Ibu. Karena setiap hari itu minimal itu 17 kali. Itu hanya ada setiap sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Jadi 2, kemudian 4, kemudian 4 lagi, kemudian 3, kemudian 4 lagi. Berarti itu baru wajib. Mungkin ada yang lebih dari itu. Masih sholat-sholat sunnah yang lain. Seperti sholat tahajud 11 rakaat. Kemudian sholat duha 8 rakaat. Kemudian sholat sebelum sholat subuh 2 rakaat. Sebelum sholat duhur 2 rakaat. Sebelum sholat asar 2 rakaat. Setelah maghrib. Jadi kalau maghrib tidak sebelum, tapi setelah. Isya pun juga setelah. Jadi kita ini apabila sehari semalam sholat 5 waktu terus menerus, tidak ada yang bolong, itu membaca Al-Fatihah itu 17 kali minimal. Ya, 17 kali minimal. Maka dari itu terus menerus kita kan selalu ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang yang kau beri nikmat, yaitu agama Islam. Maka dari itu, marilah kita selalu mengingat dan mengingat-ingat bahwa sholat adalah kewajiban kita. Jangan sampai melupakan sholat, karena sholat nanti akan menjadi tolak ukur bahwa kita sebagai orang yang betul, orang yang beriman. Kita sebagai orang yang harus selalu mengingat bahwa sholat 5 waktu adalah kewajiban kita. Jangan sampai melupakan sholat 5 waktu. Saya kira demikian yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.